Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Herdi Supardi. Jadi pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ya, kita bisa bertatap muka walaupun kita bertatap muka melalui virtual. Ya. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah. Walaupun bertemu virtual, tapi mudah-mudahan ilmu yang nanti akan kalian dapatkan bermanfaat, mudah dipahami. Untuk itu maka sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita ingin doakan, kita inginkan tercapai. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, tadi ini nama saya ngajar di kelas 7 dan kelas 9 ya. Nanti tolong perhatikan baik-baik. Setelah materi ini selesai, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya ada nanti di deskripsi video ini ada, tinggal kalian klik. Nah, yang nanti akan link langsung ke Google Form yang sudah disiapkan, dan nanti kalian tinggal isi tugasnya sesuai dengan suruhan yang ada di link deskripsi di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan langsung saja. Saya pakai buku ini belajarnya ya. Dibuka halaman 3 bab 1 tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Oke, kalau ngomong-ngomong dengan manusia, tempat, dan lingkungan, sebelumnya saya akan paparkan dulu apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan konsep ruang. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi ruang. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memberi contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Ini yang kalian harus bisa dapatkan 3 ini. Oke, lanjut saja. Sesuai dengan yang boleh sambil dilihat di LKS-nya, bahwa pembahasan pertama yaitu berkaitan dengan pengertian ruang dan interaksi antar ruang, di mana semua makhluk hidup atau setiap makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang adalah tempat yang di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk untuk tinggal ya. Jadi memang itu adalah ruang yang kita bisa untuk mendapatkan tempat tinggal kita. Ruang juga tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga atmosfer terbawah ya, atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, baik itu laut, sungai, dan danau. Nah, kalau begitu kalian saya tanya, apa sih itu ruang? Berpikirnya pasti ruangan itu seperti ini ya. Ini ruang tempat tinggal kalian ya. Dan saya juga punya lagi nih, ada ruang terbuka, dan ini ada juga ruang di bawah laut yang tadi saya bilang, perairan dan sebagainya. Jadi kalau begitu, ruang adalah ya tempat di permukaan bumi secara keseluruhannya, sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itu adalah pengertian ruang ya. Nah, bagaimana interaksi antara ruang yang terjadi di dalamnya? Nah, di sini Bapak sudah siapkan contoh-contohnya, biar kalian harus paham dulu apa itu interaksi. Jadi di sini Bapak ada gambar nih, ada orang lagi berinteraksi atau melakukan jual beli di pasar. Ada orang juga lagi ngajar, atau Bapak guru lagi ngajar siswanya ya. Jadi ini antar interaksi, ada individu dengan individu kelompok, nanti ada kelompok dan kelompok. Itu jadi yang namanya interaksi itu adalah harus ada proses yang sifatnya timbal
balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Seperti halnya sekarang nih, kita kontak secara tidak langsung. Kalian nonton video ini, saya rekam dulu, kan tidak bisa langsung nanya langsung tek nggak bisa, tapi bisa berpengaruh terhadap kalian. Kalau kalian serius benar memahami, maka pengetahuan kalian bertambah. Nanti kalau ada soal-soal berkaitan dengan keruangan, kalian bisa menjawab. Nah itu. Atau misalkan di lingkungan rumah kalian berinteraksi dengan teman, bisa berpengaruh terhadap baik itu tingkah perilaku yang baik ataupun yang buruk. Makanya harus pintar-pintar memilih teman ya. Kalau begitu juga Bapak punya nih, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas yang berbeda. Seperti yang tadi saya bilang, kamu kalau ada di gunung kedinginan, ada di sekarang ada di Bojonggede kepanasan, ada di laut udara terbuka dan sebagainya, ciri khasnya berbeda-beda. Bapak punya nih, ada ciri-ciri kalau kamu tinggal di perkotaan, bangunan-bangunan terlihat menjulang tinggi seperti apa nih. Ciri-ciri khasnya seperti ini. Kalau di kota itu tidak ada terlihat sawah-sawah ya. Nah, ini bangunannya tinggi-tinggi. Kemudian di pedesaan ini ada kebun sawah, dan rumah-rumahnya pun cenderung tidak menjulang tinggi, walaupun ada tingkat ya paling tingkat 2 ya, nggak sampai ini sampai bisa puluhan, bahkan ada yang ratusan tingkat ya. Jadi perbedaan antara ruang di perkotaan dengan ruang di pedesaan kalian bisa pahami ya. Ini adalah ciri khasnya berbeda. Kemudian juga Bapak ada contoh lagi nih, kalau dilihat dari mata pencariannya, masyarakat pengguna masyarakat pegunungan lebih memilih jadi petani kebun. Jelas kalau di sini nggak ada gedung-gedung tingkat, dia mau kerja ke kantoran ya percuma ya. Jadi dia lebih memilih petani kebun dibandingkan pergi ke kantoran yang gedung-gedung tinggi yang harus jauh ya. Nah, jadi ini dilihat dari mata pencariannya. Atau misalkan masyarakat sekitar yang ada yang di nelayan di pantai, dekat pantai, ini lebih kepada menjadi nelayan. Dia juga nggak mau metik gini karena jauh ya. Atau dia menjadi kantoran ya susah, dia lebih menjadi menjadi penelayan ya, karena lebih gampang, lebih mudah ya, seperti itu. Jadi ini terakhir dari contoh yang tadi membuktikan bahwa tidak ada satu lokasi di dunia ini yang memiliki karakteristik yang sama persis. Paham ya? Jadi tidak ada satu lokasi pun yang memiliki karakteristik yang sama persis. Oke, paham ya? Jadi pembahasan kita kali ini kalian berkaitan dengan tadi, yang pertama adalah kalian paham apa itu ruang, terus kemudian interaksi, terus jenis-jenis ruang, terus kemudian bagaimana interaksi yang ada di dalamnya. Setiap ruang itu berbeda-beda ya. Tuh, jadi setiap ruang berbeda-beda, dari pencarian juga berbeda-beda. Dan dari contoh-contoh yang itu membuktikan bahwa tidak ada satu lokasi pun di dunia ini yang memiliki karakteristik yang sama persis. Nanti dari Bapak ada tugas 5 pertanyaan dari penjelasan ini. Kalian nanti tinggal diklik tugasnya, catatannya bisa ditulis, bisa difoto, dipakai Google Form yang sudah Bapak sediakan di link yang satu ini. Oke, terima kasih. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.